Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam buku yang beliau beri judul dengan Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir di malam Ahad yang lalu, kita sudah masuk pada pembahasan hadis-hadis yang terkait dengan kitab haji, yang kita sudah masuk dalam pembahasan yang baru, yaitu hadis-hadis yang berkaitan tentang pensyariatan ibadah haji dan keutamaan melaksanakan ibadah haji. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas ayat yang menyebutkan tentang perintah untuk ibadah haji, dan juga kita sudah membahas dua hadis yang berkaitan dengan haji, bahwa haji adalah rukun Islam, dan juga yang terakhir adalah hadis yang menjelaskan bahwa haji itu kewajibannya berapa kali? Sekali seumur hidup, ya. Kewajiban haji adalah kewajiban sekali seumur hidup. Itu sudah kita jelaskan, ya. Sekarang kita lanjutkan, masih ada beberapa hadis yang disebutkan dalam kitab ini. Kita mulai dengan hadis berikutnya, hadis yang ke-1273. Hadis yang ke-1273 dari kitab Riyadus Shalihin. Wa anhu, dan darinya. Artinya hadis ini diriwayatkan darinya. Dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang meriwayatkan hadis yang lalu? Abu Hurairah, ya. Jadi wa anhu maksudnya dari sahabat yang meriwayatkan hadis sebelumnya, dan hadis sebelumnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qal, beliau berkata, Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali afdal, amalan apa yang afdal? Qal, beliau bersabda, imanun billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Qil, kemudian ditanya lagi, summa maza, kemudian apalagi setelah iman kepada Allah dan Rasulnya? Qal, kata beliau, al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Qila summa maza, kemudian beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Qal, beliau bersabda, hajjun mabrur, haji mabrur. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada beberapa hal yang perlu kita fahami tentang hadis ini. Dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan pertanyaan yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan siapa yang bertanya, tidak disebutkan siapa yang bertanya. Dan sebagian ulama seperti Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan yang bertanya ini adalah Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dalam beberapa riwayat disebutkan Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya pertanyaan yang semacam ini kepada Nabi SAW, lalu dijawab, iman bil, apa amalan yang paling afdal? Beliau mengatakan iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Lalu ditanya lagi, kurban apa yang paling afdal? Lalu dijawab yang paling berharga
dan yang paling mahal, yang paling berharga bagi pemiliknya, dan seterusnya. Sehingga beliau menghubungkan antara pertanyaan tersebut yang pernah ditanyakan oleh Abu Dzar dengan hadis ini, bahwa yang dimaksudkan penanya ini sebenarnya adalah sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Namun sebagian ulama lagi mengatakan bukan Abu Dzar, karena kalau Abu Dzar, kalau dicermati hadis Abu Dzar, pertanyaannya memang ada yang sama jawabannya, tapi ada juga beberapa yang tidak sama, dan lebih banyak pertanyaannya daripada apa yang ada dalam hadis ini. Ya, jadi tidak bisa dipastikan. Jadi mungkin Abu Dzar radhiyallahu anhu atau mungkin sahabat yang lain. Dan tidak mustahil bahwa ada beberapa sahabat yang pernah bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ya, jadi dengan pertanyaan yang sama lalu dijawab juga dengan jawaban yang mungkin mirip tapi tidak secara persis. Dan untuk memahami hadis tidak harus kita tahu siapa yang bertanya dan siapa pelakunya, tapi yang paling penting substansi yang ada dalam hadis itu. Apa kandungan pokok masalah utama yang ada dalam hadis itu. Adapun pelaku-pelakunya, maka mungkin pertanyaan pertama itu diajukan oleh sahabat tertentu, tapi kan ini berlaku untuk siapa saja, bukan cuma sahabat itu. Kita juga mengambil manfaat dari ini, ya, sehingga tidak terlalu penting ya kita harus tahu siapa penanyanya, siapa pelaku utama dalam hadis tersebut, kecuali kalau saja hadis-hadisnya memang berlaku khusus kepada orang itu. Nah, itu memang kita perlu tahu ya, kadang hukum-hukumnya kita perlu tahu orangnya dan bagaimana sifat-sifatnya sehingga hukum itu berlaku pada orang tersebut. Tapi kalau dia berlaku untuk keumuman umat, maka tidak harus kita mengetahui penanya atau pelaku utama, pelaku awal dari hadis tersebut. Faedah berikutnya yang kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana para sahabat ketika mereka tidak hanya bertanya apa amalan soleh, apa amalan yang dicintai oleh Allah, tapi mereka bertanya tentang ayyul amali afdal, amalan apa yang afdal. Dan ini mengajarkan kepada kita apa yang diistilahkan oleh ulama kita sebagai ulul himmah, al-himmah al-aliyah, obsesi yang tinggi, bahwa dalam urusan-urusan akhirat seharusnya kita jangan tanggung-tanggung kalau bertanya. Jangan bilang apakah ini amal soleh, tapi tanya amal apa yang paling soleh, amalan apa yang paling afdol, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Juga kalau kita doa seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kita berdoa apa yang kita minta terlalu murah itu kalau kita minta, ya Allah berikan kepada saya HP, ya. Ada orang doanya terus, ya Allah berikan kepada saya HP. Yang ada HP jenis baru, ya Allah berikan kepada saya HP. Tiap bulan HP terus dia doakan, ya. Tidak pernah minta surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Nabi kita, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Jika kalian meminta kepada Allah, berdoa, jangan tanggung-tanggung, minta surga firdaus. Bukan cuma minta surga, tapi surga firdaus, karena surga firdaus adalah surga yang tertinggi dan surga yang paling utama, ya. Jadi kita diajarkan selalu memiliki cita-cita yang tinggi. Kita tanya, solat apa yang paling afdol, puasa apa yang paling afdol, soft mana yang paling afdol, amalan apa yang paling afdol. Dan itu pertanyaan-pertanyaan para sahabat Nabi SAW sebagai motivasi untuk melakukan yang terbaik, karena memang kita diperintahkan untuk bisa menjadi terbaik. Apa makna fastabiqul khairat? Apa makna fastabiqul khairat? Berlomba-lomba. Orang yang berlomba mau juara atau tidak, orang berlomba untuk juara. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang seperti inilah hendaknya kalian berlomba-lomba. Semua itu adalah perintah tersirat di dalamnya untuk bisa menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka begini seharusnya seorang mukmin
bertanya pada hal yang afdol. Yang ironisnya ketika kita dalam urusan duniawi saja mau selalu yang paling ideal, sampai urusan akhirat mau yang penting selesai, yang penting kita kerjakan, tidak peduli apa itu afdal atau tidak. Padahal seharusnya untuk akhiratlah ya cita-cita kita yang paling tinggi dan hal yang paling ideal yang kita inginkan, bukan sekadar dunia saja. Ya, kalau dunia silahkan saja selama tidak bermaksiat kepada Allah. Namun dalam urusan akhirat itulah yang seharusnya kita mengejar yang paling afdal. Apa jawaban Nabi SAW? Qal imanun billahi wa rasulih. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Pernah Nabi kita SAW ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini siapa yang riwayatkan? Bukhari Muslim ya, muttafaqun alaih. Dalam hadis Bukhari Muslim lainnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling Allah cintai? Ya. Kalau ini amalan apa yang paling afdal? Kurang lebih sama maknanya. Tapi apa jawabannya waktu ditanya amalan apa yang paling afdal? Waktu Abdullah bin Mas'ud tanya, amalan apa yang paling afdal? Apa jawabannya? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kenapa jawaban ini berbeda? Ditanya amalan yang paling afdal, di sini iman kepada Allah dan Rasulnya, di sana dijawab salat pada waktunya. Ada berapa kemungkinan ya? Di antaranya adalah ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi SAW itu menjawab menyesuaikan dengan penanya, yang menyesuaikan dengan penanya. Jadi afdal itu tidak selalu sama antara satu orang dengan orang lain ya. Jadi kalau ada orang yang umpamanya ada orang yang miskin, amalan apa yang paling afdal? Apakah kita mengatakan amalan afdal baginya adalah zakat ya atau sedekah? Cocok atau tidak? Tidak cocok ya. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu diwasiatkan oleh Rasulullah 3 hal yang selalu beliau pegangi dan selalu beliau konsisten sampai beliau meninggal dunia. Apa 3 wasiat itu? Tidak ada sedekah di situ. Ya, witir sebelum tidur, puasa 3 hari dalam sebulan, lalu apa? Lalu salat duha ya, salat duha. Tidak ada sedekah. Abu Dzar juga begitu. Abu Darda juga begitu. 3 sahabat ini tidak ada anjuran sedekah karena memang tidak berpunya, bukan orang kaya, maka itu yang cocok paling bagi dia. Dan mungkin ada orang yang paling cocok baginya untuk dinasihatkan untuk bersedekah, memperbanyak sedekah. Jadi seorang alim, seorang ulama, seorang ustadz, seorang dai harusnya mengenali mad'unya ini, penanyanya ini bagaimana orangnya ya, kira-kira apa yang paling cocok baginya ya, karena antara satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda ya. Dan ada orang yang paling cocok dinasihati jangan marah ya, jangan marah. Ada orang yang paling cocok dinasihati berbakti kepada kedua orang tua ya. Jadi kita melihat orang tersebut, kira-kira orang ini cocoknya yang mana. Jadi itu kemungkinan ya, beliau jawab ini sesuai dengan sang penanya. Atau amalan afdol itu memang sebenarnya ada amalan yang afdol secara umum, tapi ada kondisi yang menjadikan amalan itu tidak afdol karena tempat tertentu dan waktu tertentu. Tempat tertentu dan waktu tertentu. Ya, contoh umpamanya saudara-saudara kita yang berjihad di Palestina sana, di Gaza. Bukan hal yang cocok bagi kita mengatakan kalian lebih bagus pergi umrah di Haramain ya. Kalian lebih bagus pergi haji, kalian lebih bagus pergi untuk i'tikaf.
Bukan itu amalan yang paling afdal bagi mereka. Apa yang mereka lakukan adalah amalan yang paling afdal bagi mereka saat ini. Kita, amalan afdal bagi kita tergantung kondisi kita, tergantung keadaan kita. Zikir yang paling afdal adalah apa? Apa zikir paling afdal? Membaca Al-Quran. Itu secara mutlak. Tapi ada kondisi di mana membaca Al-Quran tidak dibolehkan. Pada saat kita ruku tidak boleh membaca Al-Quran, sujud tidak boleh baca Al-Quran. Ada zikir lain. Ya, bukan cuma tidak afdal, tapi memang terlarang kita baca. Dan ada kondisi di mana boleh baca Al-Quran, tapi ada yang lebih afdal. Ya, seperti kalau kita sedang haji, maka yang paling bagus kita baca labbaik Allahumma labbaik, lebih banyak, memperbanyak talbiyah lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Kita dalam waktu Id lebih bagus membaca takbiran, ya, takbiran. Ya, kalau di haji dan umrah lebih banyak membaca talbiyah dibandingkan bacaan Al-Quran. Kalau kita sedang salat Id atau sedang lebaran, lebih afdal membaca takbiran daripada membaca Al-Quran, kan itu waktunya, ya. Sebagaimana kalau kita berada di Ka'bah di Mekah, ya, kalau memungkinkan paling afdal adalah amalan tawaf, ya. Jadi amalan afdal itu ada hukum asalnya, tapi ada dia kadang relatif sifatnya, tergantung kondisi, waktu dan tempat. Maka itu yang menjelaskan kenapa jawaban kita berbeda antara satu dengan yang lainnya, padahal kadang pertanyaannya sama. Beliau di sini mengatakan amalan yang paling afdal iman kepada Allah dan Rasulnya. Rukun iman ada berapa? 6, ya. Rukun iman ada 6. Tapi di sini hanya disebutkan iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah ada 6, tapi kadang disebutkan 2 saja. Dan ketika disebutkan 2 saja, yang paling sering iman kepada Allah dan hari kemudian, dan iman kepada Allah dan kepada Rasulnya, ya. Jadi ini yang paling sering, ya. Kalau cuma 2 saja disebutkan padahal 6 rukun iman, maka kemungkinan yang 2 itu adalah iman kepada Allah dan hari kemudian. Kenapa? Iman kepada Allah adalah mabda, asal kita beramal adalah karena Allah, dan hari kemudian adalah tujuan akhir kita, pahala kita harapkan di sana. Sedangkan iman kepada Allah dan Rasulnya, kenapa kadang mewakili iman-iman yang lainnya? Karena inilah makna syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan yang lainnya terwakili dengan 2 rukun iman tersebut. Jadi di sini bukan berarti cuma kita diperintahkan iman kepada Allah dan Rasulnya, tapi ini sudah tercakup di dalamnya iman-iman yang lainnya, iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan ini disebutkan pertama karena inilah memang dasar dalam beramal, harus didasari dengan iman. Summa maza, kemudian apa lagi setelahnya, ya. Jadi amalan bertingkat-tingkat. Kita tanyakan kemudian apa. Kalau dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, apa yang kedua? Ya, birrul walidain. Kalau di sini al-jihadu fi sabilillah. Amalan kedua yang paling afdal adalah jihad fi sabilillah. Ya, jihad fi sabilillah. Dan ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan jihad fi sabilillah, bahwa dia adalah amalan kedua yang paling afdal setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan sampai pada kita, ya, setelah kitab haji ini kita akan membahas kitab jihad, dan hadis-hadis tentang kitab jihad sangat-sangat banyak. Bahkan seperti yang kami pernah katakan, bahwa dari semua kitab tentang keutamaan amalan, hadis tentang keutamaan jihad paling banyak, ya, lebih banyak dibandingkan tentang ibadah-ibadah yang lainnya. Al-jihadu fi sabilillah. Pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang wasiat, beliau ulang-ulangi wasiatnya. Ausini, wasiatkan saya. Apa dinasihati? La taqdab, jangan marah. Ausini, nasihati saya. Artinya tolong wasiat kedua. Beliau bilang apa? La taqdab lagi.
Ausini, nasihatkan lagi saya. Wasiat ketiga, la taqdab, jangan marah. Jadi kadang seperti itu ya. Jadi ada orang kadang minta kepada kita nasihat 3 kali, bilang tolong nasihati saya 3 amalan saya siap. Ausini. Tapi kalau kita bilang kayaknya ini orang paling cocok tentang ini, maka itu saja dulu ya. Jadi tidak usah lu minta tambah-tambah dulu, itu saja dulu. Jadi nasihatkan saya. Kita bilang bakti kepada orang tuamu ya, karena kita tahu ini kurang perhatian sama orang tua. Kita bilang bakti sama orang tua. Bilang nasihati lagi saya. Kita bilang bakti kepada orang tua. Nasihati lagi saya. Maka kita ulang-ulangi. Jadi boleh seperti itu ya. Kita ulang-ulangi nasihat-nasihat padahal orang itu mungkin minta 3 kali. Dan boleh kita sebutkan seperti ini. Dia minta, kita sebutkan lagi yang berikutnya. Yang ketiga adalah hajjun mabrur, yaitu haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Kita pernah bahas dalam hadis tentang Abdullah bin Umar bahwa rukun Islam itu ada 5, ya kan? Bunyal Islamu ala khamsin. Dan Abdullah bin Umar ditanya tentang apa? Kenapa tidak masuk rukun Islam? Apa yang ditanya? Jihad. Kenapa jihad tidak masuk? Ya, dibilang jihad bagus tapi tidak masuk, dan sudah kita jelaskan kenapa jihad tidak masuk dalam rukun Islam. Tapi hadis ini mengatakan apa? Mana yang lebih afdal, jihad atau haji? Ternyata di sini mengatakan jihad yang lebih afdal, ya, jihad yang lebih afdal. Sebagian mengartikan mungkin jihadnya sinilah jihad yang wajib dan hajinya di sini adalah haji yang sunnah. Ya, sebagian memahami bahwa haji yang sunnah. Karena kalau haji yang wajib, maka haji adalah rukun Islam, maka tentunya dia lebih afdal, ya, lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam. Haji yang afdal bukan sekadar haji, tapi haji yang disifatkan dengan haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Ini kita baca penjelasan selanjutnya. Hadis selanjutnya, wa anhu, dan darinya. Dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja, siapa yang naik haji, falam yarfus, lalu dia tidak berkata-kata yang keji, walam yafsuq, dan dia tidak melakukan kefasikan, raja'a, maka dia akan kembali ka yauma waladathu ummuh, sebagaimana ketika baru pertama kali dilahirkan oleh ibunya. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini jemaah sekalian menjelaskan tentang keutamaan ibadah haji, ya. Dan umumnya ibadah-ibadah itu di antara keutamaannya yang paling besar adalah menghapuskan dosa-dosa. Kita puasa bulan Ramadan, apa yang paling sering kita dengarkan keutamaan puasa Ramadan? Apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kita baca tentang keutamaan salat. Salat diibaratkan seperti 5 kali sehari semalam bagaikan orang yang mandi di sungai yang ada di depan rumahnya. 5 kali dia mandi sehari semalam. Apakah masih tersisa kotoran daki pada tubuhnya? Ya, untuk menghapuskan dosa-dosa. Dan ketika bicara haji, maka di antara tujuan paling utama kita melaksanakan ibadah yang sangat-sangat mulia dan berat ini adalah mencuci, menghapuskan, membersihkan dosa-dosa kita. Ya, sekaligus mengingatkan kita bahwa kita adalah hamba pendosa. Kita sebenarnya hamba yang banyak dosa. Maka amalan-amalan kita yang kita lakukan untuk mencuci dosa-dosa kita dan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan ibadah haji adalah orang yang haji mabrur. Inilah haji mabrur yang dimaksudkan, ya.
Jadi mabrur itu dari kata-kata bir itu baik. Mabrur artinya haji yang bagus kualitasnya. Dia seperti pulang bagaikan dia baru lahir, dilahirkan oleh ibunya. Orang yang baru lahir bayi belum kenal dosa, belum ada dosa, bahkan belum dihisab sama sekali, bersih dari dosa. Jadi seandainya haji kita mabrur, maka insya Allah dosa-dosa kita telah terampunkan, terhapuskan, bersih dari dosa-dosa. Ya. Namun, bagaimana itu haji mabrur? Di sini Nabi kita menyebutkan paling tidak 2 sifatnya. Apa itu? Falam yarfus walam yafsuq. Ada dalam Al-Quran mirip-mirip dengan ini, tapi ada 3 syaratnya haji mabrur. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Mau dikasih buku kalau tahu, mau dikasih kutip. Ada ayat dalam Al-Quran. Ya, silakan Ustaz Fadli. Ya, Masya Allah, santah. Fadal. Tapi ini tentang fikih zakat, bukan fikih haji. Ya, tidak ada masalah. Ya, dalam Al-Quran disebutkan 3. Surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, faman farada fihinnal hajja. Siapa yang telah meniatkan untuk melaksanakan ibadah haji di bulan-bulan haji itu, Ashhurun Ma'lumat, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Fala rafasa, seperti ini, rafasa. Wala fusuqa, ini juga ada fusuq. Walam yafsuq. Wala jidalah, berarti ada tambahnya wala jidalah. Ya, jadi ini 3 di antara 3 syarat haji mabrur. Ada syarat yang lain sebenarnya, yaitu haji sesuai dengan cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena beliau selalu ulangi litakhudu anni manasikakum, hendaknya kalian haji dengan cara hajiku, tata cara hajiku, tidak ada bid'ah dan tidak ada hal yang tidak ada pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Maka bagi orang yang mau haji mabrur mendapatkan keutamaan ini, perhatikan 3 hal ini, yaitu la rafas, tidak ada rafas. Apa itu rafas? Rafas adalah kata-kata keji atau kata-kata cabul, porno, kotor antara laki dan perempuan. Sebagian mengatakan muqaddimatul jima'. Ya. Jadi rafas itu kata-kata yang mengandung syahwat, yang mengundang syahwat. Dan muqaddimah jima'. Maka Atha bin Abi Rabah mengatakan di antara rafas ketika suami istri pergi haji sementara ihram ini, kata Atha, lalu dia bilang, suami bilang, nanti kalau kita sudah halal ini, kita insyaallah berhubungan. Ya. Masih sementara ihram sudah niatkan, ya. Jadi biasakan gitu bang. Insyaallah ini kalau sudah ihram kita insyaallah ada sewa kamar khusus insyaallah. Ya. Biasa ada begitu, ya. Gitu ya Ustaz Gisar. Ya, yang dia penyelenggara haji nih biasa tahu, penyelenggara haji umroh biasa yang itu jangan lu pikir itu ya, jangan pikir. Walaupun nanti kalau sudah tahallul alhamdulillah silahkan ya, tapi tidak boleh difikir sementara kita masih ihram. Kan itu termasuk rafas ya, muqaddimah. Sehingga nanti dia tawaf semua, lain-lain dia fikir ya. Tidak konsentrasi, dia cuma bilang kapan bisa cepat ini selesai tawafnya ya, sa'inya ya, wukufnya dan yang lainnya. Fala rafas, apatah lagi waliyadzubillah. Yang kalau saya suami istri yang halal pada hakikatnya tidak boleh seperti itu. Ya gimana lagi kalau bukan pasangan yang sah dia melakukan hal yang kata-kata yang mengandung pada syahwat, itu harus dibersihkan ya. Fala rafasa wala fusuqa, dan tidak boleh melakukan kata-kata fasik atau jangan melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Fasik adalah setiap perbuatan dan perkataan yang keluar dari ketaatan kepada Allah.
perbuatan fusuk dalam bahasa Arab adalah al-khuruj an taatillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Maka dusta, berbuat pelanggaran apa saja, maka ini adalah terlarang sebenarnya pada waktu kita tidak haji secara umum. Namun apalagi waktu kita haji, ya, sama dengan ikhwah sekalian, kalau kita puasa, ya, Nabi kita mengatakan malam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Ya, jadi meninggalkan kata-kata sia-sia, kata-kata yang tidak bagus, ya, itu diperintahkan pada waktu puasa. Padahal sebenarnya itu biar tidak puasa kita juga diperintahkan, tapi utamanya pada saat kita puasa. Demikian juga pada haji ini, ya. Kok ada yang mengatakan haji mabrur tidak ada jenis syaratnya harus pakai tasrih resmi, ya, visa resmi, ya, tidak ada. Sebagian yang membolehkan bilang ya mudah-mudahan, tapi yang penting tidak ada sana penipuan, ya, tidak ada dusta padanya. Tapi kalau ada, itu ya dikhawatirkan, ya. Jadi kalau ada berusaha untuk kucing-kucingan, ya, berusaha untuk dusta atau ada penipuan, ini yang bisa paling tidak merusak, ya, kesucian ibadah haji tersebut. Makanya sebagian ulama yang melarang mengatakan sah hajinya, tapi sulit dinamakan haji mabrur. Padahal haji yang kita cari haji mabrur, ya. Tapi sebenarnya bukan cuma sekedar itu, ya, biar pakai visa resmi juga bisa juga, ya, jatuh dalam pada hal ini. Tapi itu diantaranya hal-hal yang perlu dihindari, ya, agar memang haji kita betul-betul dinamakan haji yang mabrur, haji yang bersih dari dosa-dosa dan pelanggaran yang nyata. Walam yafsuq, dalam ayat wala jidala fil hajj, dan tidak boleh berbantah-bantahan. Kenapa? Sadaqallah, ya, sangat benar firman Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sedang haji, ya, jangankan haji, umrah, ya, apalagi kalau umrah Ramadan, ini sudah di Ramadan lagi, umrah lagi kita, itikaf lagi, ya. Kadang kita, ya, ada orang pada bertengkar hanya persoalan tempat saja, ya, saling bertengkar, ya, baku marah-marah, ya. Padahal la jidala, kita dilarang untuk bertengkar, ya. Mungkin orang kalau belum terlalu paham dengan keadaan akan bilang kenapa dikhususkan wala jidala. Tapi kalau kita sudah lihat di waqi'nya, di lapangan, kita akan lihat memang banyak hal yang bisa memicu kita untuk bertengkar, ya, baku marah-marah, ya. Ada yang sedikit tersenggol pada waktu tawaf saja, biasa ada orang, ya, tawafnya dikonsentrasi karena didorong sedikit saja marah lagi, ya, ada lagi bosan dia marah ini, ada lagi yang dorong kita, ya. Jadi marah-marah terus. Itu maafkan semua itu, ya, karena dia juga biasa bilang saya cuma didorong juga, ya. Jadi bagus saling dorong-dorong. Itu tidak perlu bertengkar, ya. Memang saling memahami saja, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hindari pertengkaran-pertengkaran yang seperti itu, karena itu bisa merusak haji atau umrah kita. Wala jidala fil hajj, pahalanya adalah raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, ya, bersih dari dosa-dosa. Terakhir, ya, masih banyak hadis-hadisnya, tapi terakhir ini sedikit saja, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-umrah ilal umrah, antara satu umrah ke umrah berikutnya, kafaratun, sebagai kafarat, lima bainahuma, di antara kedua umrah tersebut. Wal hajjul mabruru, dan haji yang mabrur, laisa lahu jaza, tidak ada baginya pahala, illal jannah, kecuali surga. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini jamaah sekalian menjelaskan keutamaan haji dan umrah. Untuk umrah dijelaskan bahwa di antara keutamaan umrah adalah umrah itu juga penghapus dosa
antara umroh satu dengan umroh yang lainnya. Nah, berarti umroh, walaupun sebenarnya umroh itu juga sudah penghapus dosa, namun lebih lagi ketika umrohnya tidak satu kali, ya, umrohnya berkali-kali, ya. Jadi umpamanya, ya, seorang tidak boleh meniatkan untuk bermaksiat, tapi ketika ada orang yang mengatakan, bos rasa, ya, kita ini sudah begitu banyak dosa, maka mau umroh lagi, agar antara umroh dengan umroh ini, berapa tahun ini kita sudah kembali bergelimang dengan dosa dan maksiat, kita mau cuci lagi dosa-dosa kita ini, maka kita mau umroh, kita usahakan lagi. Maka itu suatu niatan yang bagus dan wajar, ya, karena memang begitu sabda Nabi SAW bahwa antara umroh dengan umroh yang lainnya menghapuskan dosa-dosa, ya, menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang dimaksudkan antara umroh ke umroh berikutnya, pendapat yang lebih tepat adalah umroh di dua safar yang berbeda, ya, dua safar yang berbeda. Bukan dimaksudkan berulang-ulang umroh. Kan biasa ada sebagian jemaah umroh, ya, yang begitu selesai umroh, ya, lalu dia nanti setelah itu pergi lagi ke Tan'im untuk niat lagi umroh, lalu ya setiap hari dia umroh. Tapi di perjalanan yang satu, artinya ada satu kali safar, tiap hari dia umroh. Sebenarnya ini bukan yang dimaksudkan dalam hadis, ya, karena buktinya ini tidak dicontohkan langsung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian membolehkan utamanya kalau niatan umrohnya ini bukan lagi untuk dia, tapi untuk mengumrohkan badal, istilahnya, kepada orang-orang lain umpamanya. Tapi makna yang sebenarnya, makna asal dari antara umroh ke umroh berikutnya adalah antara umroh ke umroh berikutnya antara satu perjalanan umroh ke perjalanan umroh selanjutnya, ya. Jadi bulan Ramadan yang lalu kita umroh, kita mau lagi umroh ini, maka insya Allah jarak waktu antara bulan Ramadan yang lalu dengan bulan ini, ya, bisa menghapuskan dosa-dosa kita, ya, gitu yang dimaksudkan antara satu umroh ke umroh lainnya, penghapus dosa. Dan yang terakhir untuk haji mabrur, kalau tadi dinamakan di antara keutamaannya adalah menghapuskan dosa, maka keutamaannya lagi yang paling puncak adalah surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Antum lihat bagaimana Rasulullah membahasakan tentang keutamaan haji mabrur. Rasulullah bilang tidak ada pahalanya, tidak ada balasannya kecuali surga, ya. Kenapa dia bilang kecuali surga? Karena kalau surga, semua yang kita inginkan sudah ada di situ. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kalau di surga itu semua fasilitas sudah ada. Bahkan hal yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita angan-angankan, karena kita belum bisa mengilustrasikan, belum pernah kita bayang-bayangkan ada nikmat yang seperti itu, maka kita tidak bisa bayangkan. Dan nikmat pemandangan yang belum pernah kita saksikan sama sekali indahnya, dan keindahan yang kita dengarkan belum pernah kita dengarkan, itu ada di surga. Jadi kalau dikatakan tidak ada balasannya kecuali surga, maka sudah include semuanya, apa saja. Adapun kalau dikatakan siapa yang haji mabrur, keutamannya akan mendapatkan istana, untuk keutamannya mendapatkan umpamanya pengampunan, ya, lalu tidak ada jaminan surga. Atau keutamannya, apalagi kalau cuma fasilitas dunia, umpamanya keutamannya akan mendapatkan rumah, ya, rumah yang sangat indah di dunia, akan mendapatkan fasilitas indah, itu semuanya, ya, belum puncak dari kenikmatan yang kita inginkan. Tapi surga adalah puncak dari segala-galanya. Maka ketika Rasulullah mengatakan tidak ada balasan kecuali surga, sebenarnya beliau mau mengatakan bahwanya semua yang kalian inginkan sudah ada bagi orang Anda jika termasuk orang yang berhaji mabrur. Karena itu jika haji kita sekali seumur hidup mahal, susah, maka jangan jadikan yang satu kali itu tersia-siakan. Jadikan dia haji yang mabrur, ya. Jadi haji mabrur sangat mahal kesempatannya, mahal harganya, mahal kesempatannya, ya. Maka ketika kita berhaji, ini kesempatan mungkin sekali seumur hidup, jadikan dia haji mabrur untuk mendapatkan
surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum tutup ya, Anda mau berikan beberapa pertanyaan ya, untuk ini ada titipan untuk dikasih hadiah. Pertanyaan pertama. Siapa yang pertama kali datang ke masjid ini? Ada yang baru pertama kali datang ke masjid? Bukan maksudnya pertama kali dia yang paling duluan datang. Barusan kali ini dia ke Masjid Wihda maksudnya, ya. Baru pertama kali, ya. Bukan datang pertama kali, ya. Masya Allah, kalau saya tiap hari datang di masjid. Barusan pertama kali dia ke Masjid Wihda maksudnya. Baru tahu kalau ada Masjid Wihda. Bukan baru tahu, ya, maksudnya baru pertama kali hadir talim. Antum, kita, Masya Allah, baru pertama kali datang talim ini. Masya Allah. Tahu. Sini. Dari mana? Orang Makassar sini? Hah? Tinggal di mana? Masya Allah. Ini. Pertanyaan kedua. Siapa yang merasa dulu ya, nanti dilihat akan diseleksi siapa yang merasa paling jauh rumahnya dari Masjid Wihda. Ya, sudah ada satu yang merasa. Kalau ada dua kita akan tanya, kita sudah dua ya. Berapa? 3 lagi. Ayo, jangan Pak Ustaz itu. Ya. Kita antum. Sedia. Ya, sekira setiba antum ya. Sedia ya, masalah. Iya, mungkin saja paling jauh. Antum? Gimana? Yang di Goa. Samata ya? Apa itu? Iya. Iya. Lebih jauh ya? Lebih jauh. Nanti bisa dicek di Google Map itu. Tadi siapa lagi? Yang ketiga? Ada lagi tadi itu. Sudah. Tidak ada yang lebih jauh ya. Sekarang siapa saja yang merasa lebih jauh daripada siapa namanya? Maulana. Siapa yang lebih jauh dari Maulana? Ada? Tidak ada. Masya Allah. Tidak ada ya? Ya, fadhal. Tekan. Terakhir. Ya, terakhir. Kaisar. Bisa menjawab pertanyaan? Ya, siapa yang lebih muda daripada Kaisar? Ya. Ada ini berapa ya. Mau dikasih pertanyaan. Ya. Siapa anak kecil ya yang sudah yang paling muda ya, yang sudah 1 bulan ini hadir terus? Sudah berapa kali hadir ke sana? 3 kali, 4 kali? Berapa kali lagi hadir? Lupa mi karena banyak sekali ya. Berapa? Ini juga baru kali. Nah, tadi berapa kali maki kita?
Ya. Fadal, Kaisar ya. Sudah bisa membaca ya? Kelas berapa ini? Oh, kelas 4. Fadal. Ini tidak tahu buku cuaca ya, insyaallah. Arafik. Masyaallah. Ya, yang lainnya insyaallah ya, nanti dilanjutkan. Tayyib barakallahu fikum subhanallahi wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.